Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Saya di sini sebagai tutor ingin memperjelaskan pembelajaran kita yaitu sejarah Indonesia. Materi yang kita akan bahas yaitu dampak kolonialisme terhadap politik lokal, studi kasus Kerajaan Bengkulu. Baiklah, di sini saya ingin memperjelas sedikit tentang modul ini. Dalam 2 minggu ke depan, kita akan melakukan perjalanan waktu. Kita tidak hanya menghafal tanggal, tetapi menjadi detektif sejarah untuk mengungkapkan kerajaan wilayah tempat tinggal kita yang mungkin terlupakan. Baiklah, di sini kita akan memperjelas sedikit tentang tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, studi kasus. Dan yang ketiga, kesadaran sejarah. Pernahkah Bapak atau Ibu bertanya, mengapa wilayah kita dinamakan Bengkulu? Apakah karena wilayah hulu? Atau ada asal-usul lain yang lebih agung? Mari kita telusuri fakta bahwa tempat tinggal kita dulunya adalah pusat kekuasaan yang perhitungan dunia internasional. Baiklah, di sini kita akan menelusuri jejak kerajaan Bengkulu. Kita akan fokus terhadap memahami konteks dan orientasi wilayah kota Bengkulu. Dari abad ke-17, jauh sebelum menjadi nama sebuah kecamatan, Bengkulu adalah sebuah identitas politik atau kerajaan yang berdaulatan. Wilayah ini strategis karena letaknya yang dekat dengan jalur maritim dan sumber daya alam yang berlimpah. Namun, kedatangan bangsa Eropa atau Inggris dan Belanda mengubah takdir wilayah ini selamanya. Baiklah, di sini apakah teman-teman mengenali sosok Pangeran Natadiraja? Baiklah, di sini akan saya jelaskan sedikit siapakah beliau. Pangeran Natadiraja adalah salah satu penguasa kerajaan Bengkulu yang memiliki peran sentral dalam dinamika politik saat ini. Hubungnya dengan orang asing, beliau harus menghadapi tekanan dan diplomasi dari Inggris yang ingin memonopoli perdagangan lada. Posisi sulit, terjepit di antara kepentingan dagang dan kedaulatan rakyatnya sendiri. Apakah teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih yang mereka cari yang dari kota Bengkulu? Nah, mereka cari yaitu emas hitam atau lada. Bukan emas berkilau, melainkan lada atau merica yang membuat bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer. Bengkulu adalah salah satu penghasilan lada terbaik di Sumatera. Siapa yang menguasai Bengkulu? Dia menguasai pasar rempah Eropa. Baiklah, apakah teman-teman di sini tahu di mana pusat kerajaan Kota Bengkulu? Baiklah, di sini akan saya memperjelaskan sedikit ya. Pusat kerajaan Kota Bengkulu diperkirakan berada di sekitar aliran Sungai Jenggalu. Sungai ini bukan sekadar air mengalir, melainkan jalan tol masa lalu. Kapal-kapal dagang masuk melalui muara untuk mengangkut hasil bumi di perdalaman. Ini alasan mengapa lokasi ini sangat diperebutkan. Baiklah, di sini adalah gambar Benteng Marlborough. Benteng Marlborough yaitu Inggris memperkuat cengkramannya demi membangun benteng pertahanan terkuat di timur, Fort Marlborough. Keberadaan benteng ini menegaskan bahwa Inggris tidak hanya ingin berdagang, tetapi ingin menancapkan kekuasaan militer dan politik secara permanen di tanah Bengkulu. Baiklah, di sini ada 3 aktivitas peta buta. Langkah pertama, bayangkan peta Kecamatan Bengkulu saat ini. Langkah kedua, tandai di mana kira-kira pusat istana atau kerajaan Bengkulu dahulu. Dan ketiga, di mana posisi Inggris atau benteng dan bagaimana jaraknya ke pusat kerajaan. Bengkulu bukan sekedar nama kecamatan, tapi warisan sejarah yang agung. Apa yang Bapak atau Ibu rasakan setelah tahu bahwa tanah yang kita pijak hari ini dulunya adalah pusat kerajaan yang disegani? Baiklah, minggu ke depan kita akan membahas tentang analisis dampak politik runtuhnya kuasa lokal. Kita akan fokus terhadap menganalisis strategi.
Strategi kolonial David Impera. Apa itu? Politik adu domba memecah belah persatuan antar pemimpin lokal atau antar keluarga kerajaan agar tidak bersatu melawan penjajahan. Sedangkan dampaknya, raja-raja lokal sibuk bertingkai satu sama lain dan meminta bantuan militer asing. Imbalannya, kedaulatan wilayah harus diserahkan kepada asing. Baiklah, di sini ada beberapa contoh gambar pergeseran status politik. Yang pertama, pra-kolonial, raja berdaulatan penuh menentukan hukum dan ekonomi sendiri. Sedangkan Inggris, kontrak politik, raja mulai terikat monopoli dagang. Belanda, bawahan kolonial, raja hanya simbol, adat, kuasa politik hilang. Sedangkan masa kini, integrasi NKRI wilayah menjadi kecamatan atau kelurahan. Baiklah, di sini ada titik balik Traktat London tahun 1824. Di sini ada 3, lonceng kematian kedaulatan, pertukaran wilayah, dan tanpa perlibatan lokal. Jadi, apakah yang tersisa? Kerajaan Bengkulu secara fisik mungkin telah hilang, namun dampaknya masih terasa. 1. Batasan-batasan wilayah administrasi modern seringkali mengikuti jejak pembagian masa kolonial. 2. Hilangnya tradisi politik lokal digantikan oleh birokrasi modern. Dan 3. Pelajar penting, kedaulatan itu mahal, jangan mudah diadu domba. Baiklah, di sini ada soal 1, yaitu Kerajaan Bengkulu diperkirakan berpusat di sekitar aliran sungai. Tadi sudah kita bahas, yang jelas yaitu Sungai Jenggalu. Dan soal kedua yaitu strategi kolonial untuk memecah belah kerajaan lokal di sekitar. Nah, tadi juga kita sudah bahas ya, jelas-jelas yaitu jawabannya yang A. Baiklah, kesimpulan akhir yaitu kolonialisme bukan hanya soal perang, tetapi menghancuran sistem terhadap kedaulatan politik lokal. Melalui kontrak politik, monopoli dagang, dan politik adu domba, kerajaan Bengkulu perlahan kehilangan kuasanya hingga hanya menjadi nama wilayah administrasi semata. Baiklah, selanjutnya ada tugas mandiri atau belajar di rumah. Yang pertama itu wawancara, kedua catat, yang ketiga bagikan. Teman-teman bisa lihat di slide yang ini, wawancara apa, catatan apa, dan bagikan apa. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, sampai jumpa di pertemuan minggu depan, yaitu masa penduduk Jepang di Bengkulu.